saya mau membahas dan membongkar, teman-teman ya, sebuah kasus, yaitu kasus Panji Gumilang. Teman-teman tahu Panji Gumilang ya? Saya bela di sini adalah mengenai laporan polisi kedua, teman-teman, yaitu tindak pidana pencucian uang. Ya, itu Tipitexus itu boroknya banyak. Agar masyarakat tahu nih, agar masyarakat tahu, polisi itu asal-asalan kalau menyidik. Dia memaksakan. Jadi kalau dia ada target, ada orang yang mau ditarget, ya, misalnya Panji Gumilang, wah penistaan agama, jangan cuma penistaan agama, sikat lagi, cari, gitu ya. Dicari TPPU, dimasukin, tersangkain dulu. Buktinya dia cari belakangan. Padahal kalau KUHP nggak bisa gitu, KUHP. Cari dulu alat bukti, dapat alat bukti baru tetapin tersangka. Nah, kalau lu belum cukup alat bukti, jangan lu cepat-cepat jadiin tersangka dong. Kenapa dia jadiin tersangka? Ya dugaan kami dijadiin ATM berjalan, teman-teman. Ya, dijadiin ATM berjalan biar bisa diperas di situ. Kalau belum tersangka kan lu belum bisa meres. Orangnya masih saksi, dia masih santai-santai aja. Kalau dia udah dijadiin tersangka, udah ketakutan tuh, udah kayak teri tuh, ikan teri tuh di situ, ya. Udah takut dia. Akhirnya dikit-dikit nyawer. Makanya nggak heran ada jenderal berkantong gendut, ya, polisi berkantong gendut itu, dan bahkan teman-teman ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Teman-teman, yang mau saya bahas kali ini yaitu tentang berita yang lagi viral tentunya ya. Dulu pernah viral berita ini, Syekh Panji Gumilang, tentunya teman-teman pasti ingat, pemimpin ponpes atau pondok pesantren Az-Zaitun ya. Kali ini kasusnya ternyata masih saja tetap dibicarakan, dan Panji Gumilang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama ya. Dan ini ada berita yang mungkin mengagetkan atau mengejutkan publik. Ternyata ya, Alvin Lim ini menemukan ya suatu hal-hal yang mengejutkan juga kalau menurut saya. Ternyata Panji Gumilang ini diduga dikriminalisasi oleh oknum polisi gitu ya, teman-teman ya. Dan pernyataan-pernyataan dari Alvin Lim ini bukan dari penistaan agama, tetapi ini dari TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dan mari kita tonton videonya, teman-teman ya. Bagaimana sih pernyataan dari Alvin Lim ini? Saya mau membahas dan membongkar, teman-teman ya, sebuah kasus, yaitu kasus Panji Gumilang. Teman-teman tahu Panji Gumilang ya? Kemarin ini dia ditersangkakan dan ditahan dengan alasan penistaan agama ya. Tapi yang saya dapat kuasa sekarang ini dan yang saya bela bukan tentang penistaan agamanya, teman-teman ya. Kalau penistaan agama, agama Muslim, saya nggak tahu apa-apa sih tentang agama Muslim ya. Ilmu saya nggak ada di situ. Tapi yang saya bela di sini adalah mengenai laporan polisi kedua, teman-teman, yaitu tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi kelihatan sekali polisi ini ya, ada oknum di sana yang tidak puas dengan adanya laporan. Jadi pertama kali dilaporin Panji Gumilang itu cuma penistaan agama aja, dan laporan itu dari beberapa dari beberapa pihak Muslim ya, di situ ormas Muslim lah yang melaporkan Panji, dan itu pun mereka sudah damai dan sudah mencabut laporan tersebut, tetapi sama polisi tetap dilanjutkan dan tetap ditahan dan disidangkan ya untuk penistaan agama. Tiba-tiba polisi melancarkan laporan pencucian uang ya, jadi dicari-cari, dikotok-kotok orang nggak salah, dicari-cari di situ ya. Dan setelah pencucian uang masuk lagi LP ketiga tentang bansos ya, bos, di situ ya, teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman, saya ada bukti di sini ya, adalah printan dari P19, teman-teman ya. P19 ini adalah apa yang jaksa review tentang berkas perkara ya. Jadi kalau saya bilang tadi dia cari-cari kesalahan ya kan. Nah, ini diperkuat oleh P19 kejaksaan. Ya, kalau saya mungkin bisa dibilang, oh Alvin, kamu mah sebagai kuasa hukum pasti belain Panji toh, dibilang gitu kan. Yang saya bela ini bukan masalah penistaan agama ya, teman-teman ya. Saya nggak tahu menahu tentang penistaan agama, bagaimana cara sholat atau apa yang dipermasalahkan itu saya nggak tahu. Tetapi saya mau membantu Panji Gumilang karena saya melihat di dalam laporan TPPU ini Panji Gumilang ini nggak salah. Ya, dalam TPPU ya, karena dia nggak pernah mencuci uang, teman-teman. Ya, dibuktikan dengan P19 ini. Ya, makanya kenapa kita adakan yang namanya pra-peradilan. Kamis kemarin Mabes Polri nggak datang ya. Kami pra-peradilkan penetapan tersangkanya yang menurut kami tidak sah. Saya akan bahas ini apa yang diisi P19 ya, teman-teman ya. P19 ini adalah surat yang diberikan ya dari kejaksaan
terhadap Tipitexus ya untuk kelengkapan berkas. Jadi ada kelengkapan formil sama kelengkapan yuridis. Saya bacakan teman-teman yang fatal, yang sangat-sangat fatal teman-teman ya. Jadi di sini saya bacakan pertama, mereka dibilang di sini nomor 11 bahwa dalam berkas perkara penyidik tidak melampirkan surat pemberitahuan SPDP dan penetapan tersangka kepada tersangka atau keluarga tersangka disertai bukti tanda terima. Ya, jadi pertama secara formilnya aja, bagaimana kamu mau menjadikan Panji Gumilang tersangka, ya naik penyidikan, tapi nggak pernah memberikan SPDP dan nggak memberikan penetapan tersangka. Jadi orang itu diperlakukan kasar ngomong teroris dan hak-haknya ini tidak diberikan teman-teman. Ya, ini satu di sini yang paling kalau itu hanya kelengkapan formil ya, tapi yang paling penting adalah kelengkapan material. Ya, kenapa penetapan tersangkanya itu belum sah menurut saya? Karena kelengkapan materialnya ini tidak lengkap, teman-teman. Saya bacakan di sini ya. Berdasarkan hasil penelitian tim penuntut umum terhadap berkas perkara, masih terdapat kekurangan material, yaitu kurangnya alat bukti yang bisa mendukung pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal yang disangkakan, agar penyidik melengkapi berkas untuk membuktikan atau mengungkapkan perbuatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan memeriksa kembali saksi, ahli maupun tersangka, didukung dengan alat bukti terhadap unsur pasal yang disangkakan. Mati kan? Jadi gini teman-teman ya, pidana itu simpel ya, dia harus memenuhi dua hal untuk menetapkan seseorang jadi tersangka. Pertama, memiliki dua alat bukti teman-teman. Yang kedua adalah memenuhi unsur-unsur pidana. Dan ini berdasarkan P19, jaksa bilang dua-duanya belum ada. Ya, tadi kita udah baca sendiri di sini ya, bahwa dibilang di sini penyidik agar melengkapi berkas perkara untuk mengungkapkan perbuatan dan memeriksa ya yang didukung dengan alat bukti. Jadi berdasarkan di atas belum cukup. Jadi dibilang kurangnya alat bukti yang bisa mendukung pembuktian terhadap unsur-unsur dan pasal yang disangkakan. Jadi teman-teman, jaksa ini udah di poin awal ini di poin 2 ini kelengkapan material udah bilang berdasarkan hasil penelitian mereka pasal-pasal yang disangkakan ini belum cukup bukti, masih kurang buktinya di sini ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Bukti apa yang maksudnya itu kurang? Dibilang dalam berkas perkara, saksi selaku pelapor belum menjelaskan secara rinci perbuatan tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh saksi pelapor. Jadi kan dibilang bahwa ini melakukan TPPU ya, agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi pelapor untuk menerangkan secara rinci. Harus diterangkan nih bagaimana perbuatan tersangka melakukan dugaan tindak pidana, mulai dari pembentukan yayasan, sumber dana, pengalihan, dan bagaimana tersangka melakukan perbuatan tersebut ya. Bahwa keterangan tersangka belum menjelaskan secara rinci bagaimana perbuatan tersangka melakukan dugaan dalam pasal yang disangkakan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa di dalam berkas perkara nomor 4 belum tergambar secara nyata bahwa tersangka menikmati harta yayasan sebagaimana disangkakan kepada tersangka. Jadi TPPU ini adalah ya mencuci uang. Mencuci uang itu maksudnya gini loh. Uang yang harusnya punya yayasan ini seolah-olah disangkakan dipakai oleh si tersangka, yaitu Panji Gumilang, teman-teman. Tapi kalau kita bilang nomor 4 di sini, dibilang oleh jaksa bahwa dalam berkas perkara belum tergambar secara nyata bahwa tersangka menikmati harta yayasan sebagaimana disangkakan terhadap tersangka. Bagaimana sih polisi itu belum ada buktinya, ya belum tergambar secara nyata dia menikmati harta yayasan tersebut, unsur yang belum terpenuhi, kok lu menjadi orang tersangka? Ya, terus aset yayasan juga udah disita sama dia. Ratusan miliar udah diambil uangnya. Ya dari rekening yayasan udah dipindahin ke rekening kepolisian. Ini di mana ini rekeningnya, ini uangnya diambil ke kepolisian atau dimakan oleh oknum-oknum polisi nih yang menjadi pertanyaan saya. Ya, polisi nggak pernah menunjukkan ke saya tuh kemana uangnya dia alihkan, ya teman-teman ya. Jadi yang ngambil ini, yang mencuci uang ini si Panji Gumilang atau polisi nih pertanyaan saya kalau kayak begini. Kenapa? Karena jaksa bilang dalam berkas perkara belum tergambar bahwa tersangka menikmati harta yayasan sebagaimana disangkakan. Ya nomor 5 kita baca lagi di sini teman-teman ya. Bahwa walaupun penggunaan nama pendiri, pembina, pengurus, pengawas dalam aset yayasan yang berupa tanah dan bangunan tidak dapat dibenarkan. Tetapi di dalam berkas perkara belum nyata bahwa tersangka atas pengalihan tersebut menerima manfaat maupun menikmati harta kekayaan yayasan. Ya jadi mungkin dia nggak pakai nama yayasan untuk mempermudah, dipakailah nama pengurus-pengurusnya ya. Dan ini yayasan-yayasan banyak yang kayak begini, bukan cuma yayasan Muslim. Yayasan Kristiani pun kemarin itu saya juga mendapatkan kasus yang dimana dia berantem sama pengurus-pengurusnya karena aset gereja itu dimasukin ke dalam nama si pengurus. Ya, ini sering terjadi. Dan seperti yang jaksa bilang, walaupun tidak dibenarkan,
Tapi bukan berarti mereka menikmati di situ, ya. Jadi ini polisi ini harus ngerti hukum ya. Jangan sembarangan. Oh, ada apa tiba-tiba langsung main asal apa namanya menjak sendiri. Nggak boleh kayak begitu. Kita lanjutin di sini ya. Bahwa dalam keterangan ahli Dr. Dian Andriawan Daeng Tawang, yang mana penyidik menyampaikan bahwa terdapat bukti aliran dana dari yayasan Jamas LKM dan pencairan pinjaman tersebut yang digunakan untuk pembelian barang. Jadi dibilang untuk beli barang, sepeda, jam, emas oleh tersangka di sini kan. Petunjuk agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi yang membuktikan bahwa barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Mengingat berdasarkan keterangan saksi terhadap pembelian sepeda digunakan untuk kepentingan yayasan pesantren. Ya, jadi gini loh. Ini kayak dia beli sepeda katanya, ya, dibeli sepeda oleh tersangka. Yang beli ya mungkin tersangka, tapi yang pakai bukan tersangka. Yang pakai orang-orang yayasan. Ya, saya yakin ya, sorry ya, Panji Gumilang itu yang usianya udah 70-an tahun ke atas. Nggak mungkin bos masih naik sepeda, bos. Ya, dia kemana-mana naik mobil. Jadi kalau dibilang di sini digunakan pemilik sepeda, padahal dibilang di sini keterangan saksi menyatakan pembelian sepeda itu untuk kepentingan yayasan pesantren. Jadi sepeda-sepeda itu dibeli untuk orang-orang pesantren. Ya normal dong. Normal dong dia beli sepeda. Terus kalau dia beli emas ya nggak apa-apa. Kalau memang dia simpen, yang penting bukan dia yang pakai. Emasnya itu bukan dia pakai, dia jadiin kalung atau dia jadiin cincin yang dia pakai sendiri. Ya, jadi ini di jaksanya bilang harus dibuktikan bahwa emas sepedanya itu digunakan oleh tersangka, bukan oleh orang yayasan. Kalau orang yayasan pakai ya bener berarti buat yayasan dong. Makanya ini saya bingung ya, teman-teman. Semudah itu polisi mentersangkakan Panji Gumilang yang dia masih di dalam sekarang akhirnya mau ngelamar CB nggak bisa. Kenapa? Karena ada kasus tambahan yang seperti ini. Kasus mengada-ngada, teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman lagi naik mobil, ya, terus malam-malam nggak nyalain lampu, diberhentiin di situ. Nah, ketika diberhentiin nggak pakai lampu, dia cari-cari, ya kan? Wah, di belakang pakai seat belt nggak? Ini nggak? Ada ono nggak? Ada ini? Terus mobilnya digeledah-geledah kayak begitu kan? Yang dimana nggak ada sangkut pautnya dan memang bukan razia, ya teman-teman ya. Jadi ini seolah-olah seperti itu. Makanya kita lihat oknum, dan oknum di TV Texas ini sangatlah banyak. Dan saya kasih tahu teman-teman, inilah teman-teman mengapa Net 89 aja bisa lepas. Kalau teman-teman tahu kemarin kan di Prapit tuh 7 orang tersangka, dan 7 tersangka itu lepas semua Prapit. Kenapa? Ya begini, penyidikannya kagak sempurna, penetapan tersangkanya juga kagak jelas, unsur belum terpenuhi, bukti belum ada, lu main asal lengkapin orang tersangka. Ya, ngerti ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa seperti itu karena karena tidak ada sangkut pautnya dengan penyidikan, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan oknum. Kalau ada penjahat bisa lepas dalam pra-peradilan, berarti ada peran serta oknum yang nggak benar dalam menyelidiki, teman-teman. Karena dalam penyelidikan, dalam pemberkasan, dalam pemeriksaan itu kan kewenangan penyidik semua, ya. Mereka masukin berkas di situ, ya. Seharusnya mereka tahu kalau berkasnya belum lengkap, ya jangan ditetapkan sebagai tersangka dulu. Lu periksa dulu, ya. Teman-teman, ini sama dengan kasus Mirna dan kasus Jessica, teman-teman. Kasus Jessica juga kayak begini. Belum cukup bukti, belum cukup unsur, dipaksain. Ini juga dia, Panji Gumilang juga mau dipaksain, ya. Cuma untung aja lawyernya beda, ya. Saya lawyernya Panji Gumilang, dan saya tukang teriak-teriak, teman-teman, kalau ada sesuatu yang nggak benar. Dan ini sesuatu yang nggak benar, ya. Kalau ada yang nggak benar, walaupun itu oknum polisi, saya berhak untuk membela, teman-teman. Karena itulah tugas saya yang diberikan oleh undang-undang. Ya, saya nggak peduli ini. Mau pemimpinnya Jenderal Bintang 1, kayak Jenderal Bintang Kejora, kayak. Kalau lu orang belum cukup bukti, belum ada unsur, terus lu jadikan tersangka, berarti lu penjahat, bos. Lu oknum. Ya, ngerti ya? Dan itu saya berhak untuk bicara. Kalau saya, asumsi saya pribadi, bisa aja salah. Kalau asumsi saya pribadi, ini jaksa lo yang ngomong, Alvin bisa aja salah. Lu kasih ke jaksa, jaksa aja balikin P19. Jaksa bilang, ya, penyidikan lu, bos, belum cukup unsur, tidak ada unsurnya. Penyidikan lu belum cukup alat bukti, dia bilang. Alat buktinya belum ada, dibilang di sini ya. Saya lanjutin lagi nih, teman-teman. Bahwa ada unsur pasal 55, dibilang di sini unsur pasal 55 KUHP. Jadi kalau pasal 55 dia mau menjerat orang-orang lain, ya. Padahal tersangkanya cuma satu, yaitu Panji Gumilang. Pasal 55 dia bilang yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, ini nomor 9 nih. Dia jadi P19 nomor 9.
Dan yang turut melakukan perbuatan juga belum tergambar dalam berkas mengingat unsur ini mengendaki jika perbuatan dilakukan oleh tersangka adalah perbuatan penyertaan atau perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang mana harusnya dalam berkas perkara dapat tergambar jika tersangka melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain. Jadi belum tergambar juga nih katanya nih. Orangnya siapapun juga belum tahu, ya. Dan bersama-sama gimana pun juga belum tahu. Petunjuk agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan baik terhadap tersangka dan saksi-saksi mengenai hal tersebut untuk menggambarkan bahwa ada orang lain yang secara nyata juga ikut melakukan perbuatan yang disangkakan pada tersangka tersebut. Jadi perbuatan yang disangkakan juga di sini, yang dia bilang ada orang lain, ini juga belum, teman-teman ya, belum tergambar. Lucu sekali ini, makanya ya, teman-teman ya. Ini kita lanjutkan, teman-teman. Bahwa belum ada ahli yang memberikan pendapat terkait tindak pidana pencucian uang. Saksi ahli aja belum ada yang membicarakan tentang pencucian uang ini. Jadi keterangan ahli tentang TPPU belum ada, unsurnya belum terpenuhi, teman-teman, alat buktinya juga kurang. Dan keterangan saksi yang di sini, kalau kita baca, bahwa saksi Abdul Rahman menerangkan melaporkan kejahatan berdasarkan hasil penyelidikan. Namun saksi Abdul Rahman belum menerangkan apa hasil penyelidikannya. Dia bilang, agar hasil penyelidikan, apa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Abdul Rahman, sehingga dirinya menjadi pelapor, disuruh periksa lagi, dibilang di sini ya. Agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi Iman Suprianto dan terkait dari mana saksi Suprianto mengetahui rekening pinjaman Abu Marik terdapat outstanding, dibilang di sini ya. Ini kalau kita baca semuanya yang di sini teman-teman ya, saya sudah baca ini. Jadi banyak di sini polisi asal-asalan. Maksud saya gini teman-teman, asal-asalannya ya. Misalnya saya dituduh membunuh, ya. Terus dia udah periksa 5 ahli. Tapi 5 saksi dia periksa, katanya. Sudah ada alat bukti saksi. Saya udah punya keterangan saksi, katanya. Tapi saksi yang diperiksa nggak ada yang tahu perbuatan yang saya lakukan. Nggak ada yang melihat saya membunuh. Apakah itu yang namanya saksi? Saksi itu adalah yang melihat, mengetahui, mendengar kejadian tersebut. Ya, bukan sembarangan saksi aja lu periksa. Terus lu ada hasil pemeriksaannya, terus lu udah bilang lu punya alat bukti. Ya, inilah yang dilakukan oleh polisi, teman-teman. Saya kasih tahu. Ya, jadi dia main asal comot saksi-saksi sembarangan, ya di bawah jalan tol tuh dia main asal comot aja, dia periksa, udah ada keterangan saksi, keterangan ahli dia main asal ambil aja keterangan ahli di situ. Makanya dibilang tadi sama jaksa ya di poin nomor 19 itu bahwa belum ada keterangan ahli TPPU, teman-teman. Jadi yang disangkakan ke klien saya ini adalah tindak pidana pencucian uang, tapi belum ada ahli yang menyatakan bahwa perbuatan atau apa yang disangkakan di BAP itu adalah pencucian uang. Jadi kan ini aneh, keterangan saksi belum ada, keterangan ahli belum ada, di sini keterangan tersangka belum ada, bukti surat juga belum ada, ya bukti petunjuk juga kagak ada. Makanya jaksa bilang di sini masih kurang alat bukti. Coba pasal 183 KUHP bilang apa? Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu berdasarkan perkap juga jelas. Untuk menyatakan orang bersalah pun harus minimal 2 alat bukti, bos. Ini belum ada 2 alat bukti. Jadi tidak sepatutnya dan tidak selayaknya si Panji Gumilang ini dijadikan tersangka di dalam TPPU. Nah inilah yang makanya kami pra-pradilkan untuk habis depan. Ya teman-teman ya. Saya kasih tahu gitu loh. Itu tipe Texas itu boroknya banyak. Agar masyarakat tahu nih. Agar masyarakat tahu. Polisi itu asal-asalan kalau menyidik. Dia memaksakan. Jadi kalau dia ada target, ada orang yang mau ditarget, ya, misalnya Panji Gumilang, wah penistaan agama, jangan cuma penistaan agama, sikat lagi, cari, gitu ya. Dicari TPPU, dimasukin, tersangkain dulu, buktinya dia cari belakangan. Padahal kalau KUHP nggak bisa gitu KUHP. Cari dulu alat bukti, dapat alat bukti baru tetapin tersangka. Ya, makanya teman-teman sering lihat itu yang pemain investasi bodong juga begitu kan. Indosuria itu Henry Surya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya. Tetapi baru ditahan 2 tahun kemudian. Itu pun dia bilang saya nggak bisa mau langsung tahan karena saya masih mau cari alat bukti. Lah, kalau lu belum cukup alat bukti, jangan lu cepat-cepat jadiin tersangka dong. Kenapa dia jadiin tersangka? Ya dugaan kami dijadiin ATM berjalan, teman-teman. Ya, dijadiin ATM berjalan biar bisa diperas di situ. Kalau belum tersangka kan lu belum bisa meres. Orangnya masih saksi, dia masih santai-santai aja. Kalau dia udah dijadiin tersangka, udah ketakutan tuh, udah kayak teri tuh, ikan teri tuh di situ, ya. Udah takut dia. Akhirnya
dikit-dikit nyawer, dikit-dikit nyawer, dikit-dikit nyawer. Makanya nggak heran ada jenderal berkantong gendut, ya, polisi berkantong gendut itu, dan bahkan teman-teman lihat berita yang baru muncul 2 hari yang lalu di media bahwa Polri sekali lagi peringkat pertama terkorup di Asia Tenggara, teman-teman. Ya ini, terkorup bukan hanya uang aja, tapi cara kerjanya. Kenapa? Cara kerjanya harusnya kumpulin alat bukti dulu, penuhi unsur dulu, baru setelah itu dijadikan tersangka. Ini kagak. Dijadiin tersangka dulu. Penuhi unsurnya mah nanti aja. Ya, syukur-syukur tinggal kong kali kong sama jaksa. Nanti udahlah, jaksa itu P19 nggak usah dipenuhi. Ya, udahlah tutup mata. Ini aja saya dapat P19. Ya, karena kenapa? Ya saya punya kenalan juga di kejaksaan dan saya punya koneksi juga di kepolisian. Ya, jadi saya bisa dapat ini P19 seperti Indosuria. Jadi teman-teman bisa ngelihat bobroknya penyidikan itu dari P19 itu biasa tertera, tergambar, ya terdeskripsi teman-teman. Bagaimana jaksa bilang belum cukup bukti, bagaimana jaksa bilang tidak memenuhi unsur, makanya dikembalikan itu berkas. Nah, tapi sebenarnya kalau belum cukup bukti dan tidak memenuhi unsur, orang itu nggak boleh dijadikan tersangka dulu. Jadi yang dilakukan oleh Tipitexus ini sudah pelanggaran HAM, teman-teman. Karena ketika orang menjadi tersangka, banyak hak-haknya yang dihilangkan. Salah satu contohnya adalah tidak bisa mendapatkan CB di lapas. Ya, jadi kemarin waktu di dalam proses Panji Gumilang mau mengajukan CB ya, cuti bersyarat, karena sudah memenuhi waktunya untuk cuti bersyarat di situ, ditolak. Alasannya karena dia dijadikan tersangka di laporan TPPU ini. Ya, jadi penetapan tersangka itu mengurangi hak-hak manusia, teman-teman. Mengurangi hak-hak asasi manusia. Dan disinilah, teman-teman, saya sebagai pembela sangat keberatan. Sangat keberatan. Bukan saya melawan Polri, ya, tetapi yang dilakukan ini adalah perbuatan dari oknum Polri yang tidak memenuhi, tidak melakukan KUHAP sebagaimana mestinya. Dia melanggar KUHAP. Ya, dia berjalan seenaknya sendiri, dan ini yang saya lawan, teman-teman. Ya, jadi saya bela Panji Gumilang bukan karena Panji Gumilang Muslim atau saya membela dia. Kenapa kok saya membela dia padahal dia menistakan agama Islam? Tidak ada ke situ, teman-teman. Tidak ada urusannya dengan agama. Saya membela Panji Gumilang bukan karena saya mau membela penista agama, tetapi di dalam hal TPPU ini saya sudah pelajari sebelum saya terima, dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Panji Gumilang ini belum saatnya dijadikan tersangka. Ya, jadi penyidikannya ini yang dilakukan oleh mereka ini prematur, teman-teman. Berarti ya, teman-teman ya. Jadi di situ kita sebagai pengacara itu kita harus tahu ketika kita membela seseorang, ya kan, kita membela itu tidak melihat dari sara, suku, agama, ras, antar golongan, tidak. Mau dia pribumi, mau dia Muslim, saya nggak peduli. Yang penting saya lihat, saya pelajari berkasnya, ini orang benar. Dalam hal ini dia benar loh. Penistaan agama saya bukan kuasa hukumnya, teman-teman. Jadi saya nggak tahu. Di dalam penistaan agama saya nggak tahu Panji Gumilang benar atau salah ya, teman-teman ya. Saya netral aja nih. Tetapi di dalam pencucian uang, ini sudah terbukti dari P19. Ya, nanti saya akan print P19 tersebut. Ya, kalau teman-teman mau lihat di podcast bisa. Ya, biar supaya lihat di situ. Bagaimana seenaknya sendiri polisi itu seenaknya mereka, seenak jidatnya mereka menjadikan orang sebagai tersangka walaupun alat bukti dan unsurnya belum mencukupi, teman-teman. Ya, ini pelanggaran HAM berat loh, teman-teman. Ya. Jadi seharusnya dan layak sepantasnya Panji Gumilang itu dilepaskan dari LP yang selanjutnya. Lucunya ini satu LP, satu orang Abdul Rahman ini bisa bikin 2-3 laporan. Kan aneh itu. Dia masukin penistaan agama, terus dia cabut. Laporannya dicabut. Terus dia bilang katanya bikin pelaporan TPPU di sini. Padahal dari satu Dumas. Dan ketika saya lihat, LP-nya ini LP tipe A. LP tipe A ini semestinya adalah penyidik. Bukan laporan dari masyarakat. Dan si Abdul Rahman ini tahu dari mana dia itu tentang TPPU. Menyelidiki apa dia. Karena dibilang di sini sama jaksa, ya kan? Hasil penyelidikannya apa? Jaksa aja kagak tahu. Ya, polisi aja nggak bisa mendeskripsikan.
Jadi inilah teman-teman, hasil penyelidikan yang belum matang, mereka main asal memaksakan. Ya, saya minta tolong Bapak Kapolri, tolong diatensi ini. Ya, Bapak Presiden, jangan kita cari-cari Pak, ya, kesalahan orang yang belum salah Pak. Tolong Pak, seperti itu Pak. Karena kalau ini dilakukan, hukum bukan lagi menjadi hukum, tapi hukum menjadi alat pesanan si penguasa dan alat pesanan si orang kaya Pak. Ya, dan apa gunanya keadilan kalau kayak begitu udah nggak adil lagi. Ya, dan saya sebagai pengacara di sini ya ada untuk memastikan apa? Agar hukum ini bisa berimbang. Kekuatan polisi yang berusaha menjerumuskan dan saya yang melihat bahwa ini belum sepatutnya dan alat buktinya belum ada. Makanya kami lakukanlah pra peradilan di sini. Ya. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Presiden, ini kasihan Pak Panji Gumilang ini kalau seperti ini. Ya, terlepas dari kesalahan dia melakukan penistaan agama atau tidak di situ. Dalam hal TPPU ini nggak ada. Ya, kalau hal yang seperti ini dicari-cari, mungkin saya rasa seluruh yayasan Islam dan seluruh yayasan beragama juga bisa kena, Pak. Juga bisa kena kalau pakai caranya kayak begini penyidikan. Penyidikan nggak ada bukti, nggak ada saksi, terus orang lu jadi tersangka, siapa juga bisa kena. Ya, dan itu artinya sudah bukan lagi hukum. Itu berarti sudah merupakan pesanan, kasus atensi, kesewenang-wenangan hukum itu yang ada. Ya. Jadi saya bela masyarakat manapun saya bela. Agama apapun saya bela. Yang penting memang dia benar dan saya lihat secara hukum dia benar. Ya, saya nggak bicara tentang agama, menurut agama benar atau salah, saya nggak bicara di situ. Saya nggak tahu agama-agama lain dan saya nggak mau ikut campur agama-agama lain, teman-teman. Ya, saya hanya mau ngurusin hukum karena saya adalah kuasa hukum dari Panji Gumilang. Saya dapat surat kuasa dari Panji Gumilang untuk membela dia di dalam laporan polisi TPPU dia. Ya, yang saya lihat laporan itu ngawur, teman-teman. Ya, ngawur itu. Makanya nggak heran tuh tipe Texas banyak penjahat investasi bodong pada kabur. Ya, ternyata begini cara penyidikan dan penyelidikannya, teman-teman. Oke? Baik, teman-teman. Supaya teman-teman tahu ya, biar ini menjadi pencerahan. Hati-hati, karena kalau ini bisa terjadi sama Panji Gumilang, suatu saat ini pun juga bisa terjadi pada teman-teman sekalian. Suatu saat teman-teman bisa dijadikan tersangka, bisa ditangkap, bisa ditahan, ya. Kayak siapa namanya? Saiful Jamil di tengah jalan ditangkap, di situ tiba-tiba orang ternyata dia nggak salah di situ, teman-teman ya. Tapi udah ditangkap dulu, diborgol dulu ya. Atau kayak Richard Lee, teman-teman ya. Udah ditangkap di situ ya, digotong-gotong, diseret-seret ya, tapi ternyata kasusnya nggak naik ke pengadilan ya, nggak terbukti, teman-teman. Nah, hal-hal yang seperti ini, teman-teman, ini sangatlah kita sayangkan ya. Dan seberapa mudahnya, segampangnya sekarang polisi menangkap orang dengan tudingan penistaan agama. Hati-hati, teman-teman. Kita ngomong agama dikit, kita bercanda dikit. Kemarin ada yang namanya, kalau teman-teman lihat Instagramer di situ ya, Galilos di situ ya, itu teman-teman lihat itu baru ditahan. Tapi yang istimewa dari penahanan dia adalah ketika dia ditahan seolah-olah seperti seorang teroris, teman-teman. Rame-rame yang nangkep, habis itu palanya dibotakin. Ya, saya nggak pernah melihat ya orang-orang kaya itu dibotakin ya, teman-teman. Saya nggak pernah lihat orang-orang kaya dibotakin. Kita ambil contoh Harvey Muiz. Harvey Muiz apakah ada dibotakin, teman-teman? Nggak ada. Ya, teman-teman lihat foto lagi, Ferdy Sambo, teman-teman. Kan ada foto tuh dia di Lapas Salemba tuh, ya kan? Dibotakin nggak palanya? Oh, gondrong banget rambutnya, teman-teman. Subur itu kayak pakai sampo metal, ya. Nggak ada dibotakin, nggak ada. Jadi yang dibotakin itu hanya kelas menengah ke bawah, teman-teman. Ya, percaya atau nggak percaya, inilah yang terjadi. Ya, orang-orang kaya mana pernah dibotakin. Kagak ada itu. Kemarin yang ditangkap di sana pun juga orang pajak tuh, si Angin Prayitno juga kagak dibotakin. Ya, teman-teman ya. Nggak ada. Yang dibotakin itu adalah yang miskin-miskin, teman-teman. Yang miskin-miskin, mereka yang nggak bisa nyogok, nggak bisa beli kamar, ya, nggak ngasih polisi duit. Nah, itu yang dibotakin, teman-teman. Ya, coba kalau teman-teman lihat yang orang-orang kaya mana ada dibotakin.
Tidak ada itu teman-teman ya. Gak ada itu dibotak-botakin. Tuh Rafael Alun apa dibotakin? Kagak ada Rafael Alun dibotakin teman-teman ya. 3.000 triliun dibotakin. Lucu aja. Ya nggak Nyet? Semua Nyet aja bingung tuh. Dia bilang kok hukum Indonesia gini-gini amat ya Nyet ya katanya ya. Jadi teman-teman, saya cuma kasihan ya kepada masyarakat warga Konoha yang menjadi korban oknum-oknum polisi, oknum-oknum kesewenangan teman-teman ya, di mana ada kesewenangan dari mereka ini, dari oknum-oknum polisi, orang-orang yang belum salah, yang belum waktunya, belum cukup bukti, main asal ditangkap, nanti digebukin, disuruh dia ngaku di situ ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa punya alat bukti. Nah ini yang seharusnya sangat kita sayangkan, teman-teman ya. Dan saya lihat nih berapa hari terakhir hal yang sama, teman-teman. Penyidik datangin terus nih, didatangin terus Panji Gumilang nih ke ketahanan. Dia mau neken di situ ya, mau tekan supaya dia bersaksi sesuai apa yang penyidik mau, teman-teman ya. Ini sangat disayangkan, teman-teman. Sangat-sangat disayangkan. Dan kami nggak bisa merekam karena apa? Karena di dalam tahanan nggak bisa bawa handphone, teman-teman. Kalau boleh bawa handphone dan diizinkan, saya mau sebenarnya saya rekam itu. Jadi biar teman-teman melihat bagaimana cara polisi menekan dan memanipulasi tersangka untuk mengikuti apa yang dia mau. Ya, jadi kalau dia nanya, tapi dalam pertanyaannya itu sudah menuduh gitu ya. Jadi supaya orang itu udah deh lu sesuai aja dengan apa yang gua mau. Jadi lu nggak usah repot-repot. Kalau lu ngelawan juga nanti akan lebih berat. Gono gini. Mendingan lu kooperatif aja. Selalu begitu. Ya. Orang nggak salah dia bilang udah lu kooperatif aja deh, lu ngaku aja. Nah kalau orang nggak bunuh kok disuruh ngaku tuh gimana? Kalau orang nggak melakukan kok disuruh ngaku? Ya kayak sepeda. Sepedanya bukan buat dia beli sepeda banyak bukan buat Panji Gumilang kok. Sepeda buat orang-orang yayasan kok. Masa sepeda buat orang-orang yayasan terus disuruh ngaku buat dia? Terus gimana kalau kayak begitu? Ya. Jadi asal teman-teman tahu di sini ya. Teman-teman tahu saya nggak hanya asal bicara teman-teman. Tapi saya ada bukti P19-nya. Jadi kalau kepolisian mau lihat P19-nya saya bisa kasih di situ ya. Tapi saya yakin kalian udah punya kok. Isinya sama toh. Nanti kita buktikan aja di pengadilan. Ya kan, saya keluarin P19-nya, kalau kamu juga keluarin P19 kamu. Sama nggak? Ya kalau sama berarti kalian sudah tahu bahwa itu pidana belum memenuhi unsur dan belum ada cukup bukti. Oke teman-teman? Ya, jadi ini tentang Panji Gumilang saya sudah bongkar teman-teman. Bagaimana polisi itu